Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Salsabila dengan NIM 09031382429150. Nah, di sini saya di kelompok saya itu akan menjelaskan di bagian KNN. Jadi saya bakal menjelaskan di bagian saya terlebih dahulu. Nah, di sini ada bentuk kode yang telah saya sesuaikan dengan dataset kelompok saya. Jadi yang pertama itu saya melakukan import library yang diperlukan Pandas, kemudian digunakan untuk membaca file Excel. Sedangkan clipboard itu di bagian sini itu digunakan untuk membangun model KKN. Oke, selanjutnya di sini terdapat di federate Excel itu untuk membaca dataset itu menggunakan fungsi read Excel. Jadi data itu kemudian saya simpan dalam variabel df agar dapat diolah. Oke, selanjutnya, nah di sini menampilkan 5 baris pertama dataset itu untuk memastikan struktur kolom dan isi data itu terbaca dengan benar. Kemudian di sini untuk membangun model KKN itu saya memisahkan dua bagian fitur atau variabel input. Saya simpan dalam X, yaitu seluruh kolom kecuali kolom terakhir. Sedangkan kolom terakhir itu saya simpan ke dalam Y sebagai target yang ingin diprediksi. Itu bisa dilihat di sini. Nah, kemudian data itu saya bagi menjadi data training dan juga data testing. Itu menggunakan train test split, 80% digunakan untuk melatih model dan 20% itu digunakan untuk menguji performanya. Kemudian saya memberi model KNN dengan nilai K sama dengan 3, artinya model itu akan melihat 3 tetangga terdekat untuk menentukan hasil prediksi. Nah, setelah itu model saya latih menggunakan data training. Oke, setelah model selesai dilatih, itu saya menggunakan prediksi terhadap data testing. Jadi menggunakan fungsi predik. Hasil prediksi itu kemudian ditampilkan. Nah, untuk mengetahui seberapa baik model bekerja, itu saya menghitung tingkat akurasinya antara nilai prediksi dan juga nilai sebenarnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi semakin baik model dalam melakukan klasifikasi, itu juga akan semakin tinggi klasifikasinya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait codingan KNN. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Andi Wafa Aulia akan membahas tentang penggunaan metode decision tree dalam analisis data ketersediaan energi. Nah, pertama itu tentang detail metode. Nah, decision tree itu adalah salah satu metode tentang machine learning yang berbentuk struktur seperti pohon. Nah, setiap cabangnya itu menggambarkan kondisi atau pertanyaan, sedangkan down atau leaf itu tuh menunjukkan hasil akhir. Nah, dalam konteks manajemen atau analisis data yang kami lakukan ini, decision tree itu tuh sangat membantu karena memberikan proses pengambilan keputusan yang jelas, bertahap, dan serta mudah dipahami. Nah, ada beberapa alasan untuk menggunakan decision tree. Nah, pertama, decision tree itu fleksibel untuk digunakan pada data numerik maupun kategorik. Nah, kedua, metode ini nih sangat mudah untuk dipahami karena hasilnya itu dapat divisualisasikan seperti pohon. Ketiga, decision tree itu mampu menangani pola data yang kompleks. Keempat, eh, metode ini nih dapat mengidentifikasi
faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam sebuah dataset. Dan terakhir, decision tree itu sangat cocok untuk digunakan untuk klasifikasi ataupun prediksi suatu data. Nah, konsep dasarnya itu tuh dari konsep dasarnya itu tuh cukup sederhana. Nah, data akan dipecah secara bertahap berdasarkan atribut yang terbaik sehingga setiap pemisah menghasilkan kelompok data yang semakin homogen. Nah, pemilihan atribut terbaik itu tuh dilakukan menggunakan metode seperti information gain, gain ratio, dan Gini index. Nah, pemrosesan itu tuh bakal berhenti ketika data itu at- tidak bisa lagi dipisahkan atau ketika semua data itu sudah memiliki kelas yang sama. Nah, untuk mencegah overfitting dalam suatu tree itu tuh dilakukan teknik pruning. Nah, algoritmanya itu lumayan panjang. Yang pertama itu dimulai dari root node yang berisi seluruh pelatihan. Lalu, jika semua data node memiliki kelas yang sama, jadikan node tersebut sebagai leaf dengan label kelas tersebut. Nah, lalu jika atribut sudah habis atau data tidak bisa dipisahkan lagi, jadikan node sebagai leaf dengan kelas mayoritas. Berikutnya, hitung nilai pemilihan atribut terbaik untuk setiap atribut-atribut menggunakan salah satu dari tiga kriteria, entropi atau entropi dan information gain, gain ratio, dan Gini index. Pilih atribut dengan nilai terbaik sebagai node pemisah. Lalu buat cabang berdasarkan nilai atribut tersebut, kemudian bagikan ke setiap cabang sesuai nilai atribut. Dan selanjutnya adalah ulangi proses ulangi proses untuk setiap cabang sehingga semua node menjadi leaf atau kondisi berhenti tercapai. Nah, di sini ada opsional itu tuh untuk melakukan pruning untuk mengurangi overfitting. Selanjutnya adalah simulasi perhitungan. Nah, untuk untuk cara kerjanya itu saya menggunakan studi kasus yang kami bahas. Nah, jadi data itu dibagi jadi dua kelas. Nah, kelas nilai tinggi dan nilai rendah. Nah, berdasarkan rata-rata. Nah, dalam perhitungan entropi eh, da- dari hasil dari hasil simulasi perhitungan ini nih, jadi dari hasil ini nih didapat kesimpulan bahwa pertama itu tuh entropi total datanya itu adalah 0,970. Kedua, threshold terbaik itu tuh threshold terbaik yang bisa memisahkan data adalah pada nilai 2020,5. Nah, ketiga, itu tuh information yang gain yang dihasilkan itu sekitar 0,420 dan hasil pohon keputusan sederhana dapat terbentuk dengan pemisah utama berdasarkan tahun eh, tahun kurang dari 2020,5 atau lebih dari 2020. Jadi di sini ada kelihatan tahun lebih dari 2020,5 itu tinggi dan kurang dari tahun 2020,5 itu masih campuran. Jadi bisa di split lagi atau rendah. Keenam itu ada set, contoh penggunaan data set energi. Nah, dalam laporan ini decision tree digunakan untuk mengklasifikasi kondisi energi di provinsi di Indonesia. Nah, pohon keputusan itu tuh mampu mengelompokkan provinsi menjadi tiga bagian. Nah, pertama itu ada provinsi dengan energi terbaik. Nah, ini nih biasanya memiliki energi nabati dan hewani yang tinggi. Nah, untuk provinsi dengan kondisi energi sedang, itu tuh berada di kategori menengah dan perlu dipantau lagi. Dan di kategori rendah, di provinsi dengan energi rendah itu tuh membutuhkan perhatian dan intervensi dari pemerintah. Nah, metode ini juga membantu untuk mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh dalam menentukan kategori energi. Nah, berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dalam decision tree ini. Nah, pertama, kelebihannya itu mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Kedua, ada menunjukkan faktor yang paling berpengaruh. Ketiga, ada mengelola data.
mengelola data linear. Keempat, ada bisa digunakan untuk membuat aturan kebijakan. Dan terakhir, ada tidak perlu menormalisasi data. Nah, kekurangannya itu pertama, rentan overfitting, ada sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Kemudian ada membagi kategori berdasarkan threshold yang terkadang tidak realistis, lalu ada tidak selalu akurat atau data tidak seimbang, dan terakhir itu lebih lemah dibanding model lain dalam prediksi kontinu. Nah, selanjutnya itu ada kode dan penjelasan. Nah, kita langsung saja masuk ke Google Colab untuk lebih detail. Nah, pertama itu ada import library. Nah, ini nih ada tiga. Untuk import pada SPD, itu tuh mengimport library untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel. Nah, kedua itu from from sklearn tree, import decision tree regressor. Nah, ini nih untuk mengimport data algoritma decision tree regressor dari library sklearn untuk membuat model prediksi berbasis pohon keputusan. Nah, untuk import matplotlib.pyplot SPLT, ini nih untuk mengimport library matplotlib untuk menghasilkan grafik termasuk visualisasi struktur pohon decision tree. Nah, untuk yang ini from sklearn import tree itu untuk memvisualisasikan pohonnya. Nah, bagian dat data sama dengan pd.read underscore CSV dan print data ini nih untuk membaca data. Nah, jadi di sini dimasukkan data yang kami inginkan bagian sini. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan fitur atau variabel input. Nah, di yang bagian fitur sama dengan tahun, ketersediaan energi nabati dan energi hewani, itu tuh menentukan kolom-kolom yang digunakan sebagai fitur X dalam model decision tree. Nah, fiturnya itu yang di atas. Nah, kalau X sama dengan data, buka kurung features, dan Y sama dengan data, buka kurung ketersediaan energi, ini nih untuk memisahkan data menjadi variabel X, yaitu variabel input, dan Y sebagai variabel target yang ingin diprediksi. Nah, selanjutnya itu adalah DF model dan D3. Nah, kalau DF model, nah, untuk DF model sama dengan PD concat, ini nih untuk menggabungkan fitur dan target menjadi satu data frame. Lalu dia itu bakal menghapus baris baris yang memiliki nilai kosong agar model itu dapat dilatih tanpa error. Nah, X sama dengan DF model dan Y sama dengan DF model itu tuh untuk menyiapkan ulang X dan Y setelah data itu menjadi bersih. Nah, kalau bagian D3 ini nih untuk membuat model decision tree. Nah, di D3 sama dengan decision tree regressor itu tuh untuk membuat objek model decision tree dengan parameter random state untuk menghasilkan konsistensi. Nah, untuk D3 D3 sama dengan D3.fit itu tuh untuk melatih model decision tree menggunakan data fitur X dengan target Y dan target Y. Nah, yang untuk bagian new data, bla bla, new data sama dengan PD data frame sampai sini itu tuh untuk memprediksi data yang telah didapat. Jadi dia bakal membuat data baru yaitu tahun 2030 untuk memprediksi data ketersediaan energi di masa yang mendatang. Nah, nilai yang didapat itu akan berubah sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu diatur di sini, di dua baris ini. Mana tiga baris ini mengatur semua. Nah, setelah itu bagian bawah ini, bagian prediksi dan print ini, itu tuh bakal menggunakan model untuk memprediksi total ketersediaan energi lalu menampilkan hasilnya. Jadi diambil datanya dari sini, lalu bakal dihitung di sini dan ditampilkan. Nah, untuk bagian tiga yang terakhir ini nih untuk menampilkan ini nih untuk ya menampilkan gambar datanya, decision tree-nya. Jadi bisa dilihat di bawah ini ada yang bagian print data,
Jadi menunjukkan seluruh data dari CSV. Nah, ini di bagian tree-nya. Jadi di sini yang tidak dibatasi batangnya. Jadi dari atas sampai bawah ini menunjukkan berapa banyak data yang dipakai. Nah, yang di bawah ini ada decision tree yang memiliki 5 batang. Nah, jadi batangnya itu bakal lebih sedikit. Kalau yang ini decision tree 5 batang ini batangnya bakal lebih sedikit dibanding batang yang atas ini. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini jadi dia cuma ada 5 batang. Nah, untuk mendapatkan 5 batang itu codingannya itu cuma menambahkan max depth pada decision tree regressor di decision tree regressor. Nah, akan tetapi kalau misalnya max depth ini ditambah, biasanya hasil prediksinya itu bakal beda dengan decision tree full ini. Nah, kenapa dia berbeda? Itu tuh karena eh, karena pohon tanpa batas itu tuh pohon yang full ini itu tuh bakal menangkap hanya beberapa pola, yaitu pola utama. Nah, pola utama. Oke. Nah, kan pada gambar ini eh, ditunjukkan juga tulisan square error. Nah, square error ada di dalam decision tree ini nih karena dia tuh digunakan sebagai ukuran kualitas split. Nah, dia juga menghitung besar error dan error prediksi dan membantu memilih struktur pohon terbaik. Nah, ini nih merupakan kriteria default untuk regresi di skitlearn. Oke, mungkin itu saja laporan dari decision tree. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ayasa Sohendri dengan NIM 09031382429128. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang ini, clustering key means. Oke, udah tampil. Nah, di sini untuk detail modenya itu sendiri, K-means adalah metode universe learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan antar data. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam k-klaster di mana dalam satu klaster itu mempunyai kemiripan, sedangkan data antar klasternya itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kita berikan contoh, jika K sama dengan 3, maka data itu kan dibagi menjadi 3 kelompok tuh. Yang pertama ada klaster 0, itu dikategorikan sebagai energi rendah, klaster 1-nya untuk energi sedang, dan klaster 2-nya untuk energi tinggi. Lanjut, alasan penggunaan metode K-means ini. Nah, untuk metode K-means clustering ini tuh dipilih karena sederhana dan cepat. Dia itu cocok untuk dataset berukuran sedang seperti dataset ketersediaan energi yang sudah kami pilih. Terus yang kedua, mampu mengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan nilai energi sehingga pola distribusi energi antar wilayah itu dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, cocok digunakan ketika tujuan analis adalah mencari kelompok atau klaster, bukan memprediksi dalam bentuk nilai. Yang keempat, hasilnya itu mudah diinterpretasi menjadi kelompok seperti provinsi dengan energi rendah, terus energi sedang maupun energi tinggi. Selanjutnya di sini ada konsep dasar dari metode K-means itu sendiri yang merupakan universe learning, yaitu metode tanpa label. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam k-cluster di mana dalam data satuan k-cluster itu memiliki kemiripan satu sama lainnya. Nah, K-means ini tuh bekerja berdasarkan jarak atau distance, biasanya itu untuk Euclidean distance. Nah, untuk algoritmanya itu sendiri, yang pertama menentukan jumlah k-cluster, yang kedua pilih titik centroid awal atau acak, yang selanjutnya hitung jarak setiap data ke masing-masing centroid, yang keempat masukkan data ke klaster dengan jarak terdekat, selanjutnya hitung centroid berdasarkan rata-rata anggotanya, dan yang terakhir ulangi langkah dari nomor 3 ini sampai nomor 5
Jika sentrotnya itu tidak berubah, maka dia konvergen. Nah, selanjutnya itu ada simulasi perhitungan manual. Di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama itu ada provinsi, energi nabati, dan energi hewani. Kita ambil contoh untuk provinsi A, energi nabatinya itu sebagai 2500 dan energi hewaninya itu 230. Untuk yang B, nabatinya itu sendiri 2900 sedangkan hewaninya 260. Untuk yang C, nabatinya 2600 dan hewaninya 200. Nah, di sini misal kita menghitung K-nya itu sama dengan 2. Nah, sentral awalnya itu C1-nya kan ini 2000, ini 2500 tuh, dengan hewaninya 230. Untuk C2-nya itu sendiri atau baris kedua itu yang B-nya 2900 dan hewaninya 260. Nah, kita itu ingin menghitung jarak antara A ke C2. Berarti kan kita masukin rumus D, ini 2500 dikurangi 2900 dipangkatkan dengan 2, terus ditambah 230 dikurangin 260 pangkat 2 juga. Maka hasilnya adalah min 400 pangkat 2 ditambah min 30 pangkat 2. Dan yang visualisasinya itu berarti 16.000 ditambah 900, maka dapatlah di sini 401,1. Nah, mengapa? Karena jarak C1 ke 0 itu biasanya A masuk ke klaster 1. Jadi perhitungannya itu serupa dilakukan untuk B dan C sehingga terbentuk klaster itu tadi. Selanjutnya untuk contoh penggunaan key means-nya pada dataset energi yang kami buat, itu tujuannya untuk mengelompokkan provinsi Indonesia berdasarkan ketersediaan energi nabati, hewani, dan total energi. Nah, untuk hasil klasternya itu dapat menggambarkan provinsi dengan kondisi yang baik, provinsi dengan kondisi negara yang sedang, terus provinsi yang perlu perhatian atau energi terendah. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari K-cluster ini sendiri, yang pertama untuk kelebihan itu sederhana dan cepat, yang kedua cocok untuk dataset besar, yang ketiga hasil clusternya itu tuh terlihat dengan sangat jelas. Nanti kita coba dikodingkan. Untuk kekurangan itu sendiri harus menemukan jumlah X-nya terlebih dahulu nih di awal. Terus sensitif terhadap data outlier, dan yang ketiga hanya efektif untuk data numerik. Nah, ini untuk ini untuk kode program. Bentar, di sini tuh ada penjelasannya. Kita buka. Di bagian ini. Share. Nah, di sini. Ini untuk codingannya. Nah, di bagian import Panda S ini sampai yang ini ya, sampai PD ini tuh digunakan untuk membaca dan mengelola data. Di sini kami itu memakai data CSV ketersediaan energi. Nah, untuk form ini sampai key means ini itu digunakan untuk memanggil algoritma key means dari Sklit atau learn itu sendiri. Selanjutnya di bagian import, ini tuh digunakan untuk membuat grafik visualisasi pada klasternya. Di sini saya melakukan proses load data yang dimana kodenya itu df pd read csv, masukin data yang kami pakai di sini. Nah, kode ini itu untuk membaca apakah file csv ini tuh dapat menyimpan sebagai data frame. Lalu di bagian tools ini untuk ketersediaan energi nabati, hewani, dan ketersediaan energi ini dia itu mengelompokkan bagian-bagian numeriknya itu berdasarkan kategori. Misal ada kategori nabati, ada kategori hewani, dan ada kategori ketersediaan energi. Kemudian di sini
Nah, drop ini tuh saya untuk membuang baris yang ada nilai kosongnya. Jadi nanti hasil outputnya itu nggak ada yang kosong, semuanya terisi dengan data-data yang sudah kami pilih. Di sini juga ada X sama dengan DF. Ini itu untuk menyiapkan data X seperti yang penjelasan di awal, itu kan kita harus mencari nilai X-nya dulu. Nah, nanti di sini kita bisa lihat nilai X-nya berapa dan berapa. Selanjutnya, proses pada key-means-nya itu sendiri itu terjadi di codingan yang ini. Key-means clusternya saya ambil sebagai 3, random state-nya itu 43. Nah, ini untuk ngeprint hasil clusteringnya. Nah, dan yang di sini PLT ini itu untuk menampilkan 15 data pertama yang lengkap dengan cluster yang kami pilih. Oke. Ini bisa kita run. Nah, hasil dari outputnya itu bakal seperti ini. Sebentar. Wih, lemotnya. Nih, bakal seperti ini. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara itu pada tahun 2019 klasternya ada 3. Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 itu ada 0. Untuk Riau pada tahun 2019 itu ada 1, Jambi 2019 ada 1 juga, Sumatera Selatan 2019 0, Bengkulu, Lampung juga sama seperti pada Sumatera Selatan. Nah, di sini kita run coba. Apa ini? Error. Oke. Sebentar. Records pada tahun cluster. Oh, di sini aku mau upload dulu foldernya. Ketersediaan energi. Open. Oke. Terus kita run ulang. Nah, hasilnya bakal seperti ini, guys. Ini bisa kita ubah, misal kenapa hasil outputnya itu ada nama provinsi, tahun, dan klaster? Karena di sini saya masukin wilayah, nama provinsi, tahun, dan klaster. Makanya hasil outputnya itu sesuai dengan permintaan yang saya buat. Contoh, kita klik di bagian sini. Kita mau lihat nih. Nih, di sini kan itu ada nama, ada wilayah, nama provinsi, tahun, ketersediaan energi nabati, terus energi hewani, terus ketersediaan, kelihatan nggak? Nah, ini ada satuan, terus ada keterangan. Nah, coba kita ubah di sini. Misal kita mau tambahin setelah tahun. Ya, setelah tahun kita mau tambahin satuan. Di sini. Satuan. Koma atas lagi dan jangan lupa koma bawah. Terus kita run. Nah, dia nambah guys satuannya sesuai dengan data yang kami buat. Kita cek coba di di Aceh. Di Aceh ini. Kalau Aceh itu urutan ke-8 ini berarti. Nih, kita tambah lagi keterangan. Di sini kita tambahin keterangan. Koma atas dan koma lagi, kita run. Nah, di Aceh itu keterangannya angka tetap. Mana? Ini. Sementara di atas Aceh itu ada nasional yang dimana, nah ini ada nasional yang dimana untuk keterangannya itu angka sangat sementara, jadi dia bisa berubah-ubah. Oke, karena aku nggak mau terlalu banyak, jadi aku hapus aja di bagian ini, di bagian keterangan sama di bagian satuan. Oke, kita run lagi.
Nah, hasil visualisasi untuk kodenya itu, untuk grafiknya itu ini ya, bisa kita lihat di sini ada 4 warna, ada warna ungu, biru, kuning dan hijau. Jadi kenapa dia bisa menjadi 4? Karena di sini saya klasternya ingin melihat 4 nih. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 3. Terus kita run lagi, kita lihat warnanya di sini cuma ada 3 guys, cuma ada ungu, hijau sama ada warna kuning. Nah, kalau kita ubah coba jadi 5. Di sini coba jadi 5. Kita run lagi. Kita lihat. Nah, di sini ada berapa warna? Ada 5 warna. Ada warna ungu, biru tua, hijau muda, biru muda dan warna kuning. Gitu-gitu. Untuk random state-nya ini bisa kita ubah. Misal kita mau 100. Kita run dari 43 ke 100 nih. Oke, karena terlalu banyak kita ya ambil yang 43 saja. 43. Kita run, yang ininya kita kembalikan menjadi 3 lagi. Kita run. Nih, ini untuk hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat di ketersediaan energi hewani dan energi nabati itu dia sangat banyak pada tahun 2000 sampai 500. Untuk energi hewaninya di 500, untuk energi nabatinya itu di tahun 2000. Terus nah pasti juga kalian itu mana ya, nah pasti juga bingung kan, kategori warna-warna ini tuh berdasarkan apa. Nah di sini untuk warna biru atau ungunya itu sendiri itu tuh klasternya berarti 0, yang kayak gini. Nah itu kan yang 0 itu ada di Sumatera Barat, itu 0 berarti dia warna ungu. Untuk Sumatera Selatan dia juga 0, Bengkulu, Lampung. Terus untuk warna kuning itu tuh biasanya klasternya itu 2. Nah di sini kita belum lihat nih klasternya itu yang 2 yang mana untuk di deretan nama-nama provinsi ini. Tapi di sini itu terdapat pada di 5000 dan 500. Terus ada juga tuh di bagian 1000 ada 1, terus di bagian 2000 ini ada 1 2. Untuk warna Tosca ini atau hijau muda ini itu kalau 1 klasternya, kayak misal di Jambi, Riau, Sumatera Utara, Aceh. Terus yang atas ini juga yang provinsinya itu masih nasional. Udah itu aja. Kita kembali lagi ke kok mati? Oke, jadi sudah selesai. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Reski Maharani dengan NIM 09031382429166. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil penerapan saya mengenai hierarchical clustering pada sebuah data. Nah, sebelum itu sebenarnya apa sih hierarchical clustering itu? Nah, jadi hierarchical clustering adalah metode pengelompokan atau clustering yang membangun hierarki grup atau cluster dari sebuah data. Nah, dapat kalian bayangkan itu menjadi sebuah pohon keluarga. Jadi dari setiap titik itu memiliki data-datanya sendiri, lalu akan digabung menjadi sebuah pasangan. Nah, pasangan-pasangan tersebut lalu akan dikelompokkan menjadi sebuah kelompok yang lebih besar sampai semuanya itu tergabung. Nah, hasilnya itu sering divisualisasikan sebagai dendrogram yang disebut dendrogram. Nah, dendrogram ini sendiri adalah pohon penggabungan yang memudahkan kita melihat struktur klaster pada banyak tingkat granularitas.
Nah, selanjutnya itu algoritma dari hierarkikal. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar. Gimana sih konsep dasar melakukan hierarkikal ini? Yang pertama itu mulai dari setiap sampel sebagai klaster yang terpisah. Yang kedua, secara iteratif menggabungkan dua klaster terdekat menjadi satu klaster. Nah, jadi setiap dua klaster itu akan digabungkan, itu yang paling berdekatan itu lalu digabungkan dan menjadi satu klaster. Nah, ulangi tahapan tersebut sampai semua sampel itu tergabung menjadi satu klaster atau sampai memenuhi kondisi berhenti. Nah, proses penggabungan ini membentuk struktur hierarki, bisa dipotong atau di-cut pada tingkat tertentu untuk mendapatkan sejumlah klaster yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini adalah kode di Google Colab-nya yang bisa saya implementasikan pada data yang telah saya berikan. Nah, seperti biasa, yang pertama itu ada import pandas SPD, import matplotlib pyplot SPLT. Nah, DFPD read Excel. Nah, di bagian sini adalah kode untuk membaca file Excel ke data frame-nya, di mana data saya beri nama data saya memberikan namanya itu data XLSX dalam format SLX. Nah, terus ini data DF ketersediaan energi tahun drop. Nah, di mana ini kami mengambil dua kolom, yaitu kolom ketersediaan energi dan juga kolom tahun. Nah, drop nah ini berguna untuk menghapus baris yang ada nolnya atau nol pada kedua kolom ini atau di salah satunya. Nah, selanjutnya itu ada PLT scatter data ketersediaan energi. Energi, data, tahun. Nah, ini membuat scatter plot atau sumbu X, di mana sumbu X-nya itu adalah ketersediaan energi. Hmm, ya, di mana sumbu X-nya itu adalah ketersediaan energi dan sumbu Y-nya itu adalah tahun. Nah, PLT title ini adalah untuk menambahkan title, yaitu saya memberikan title-nya itu scatter plot. Terus ini ada PLTS label, di mana PLTX label ini memberi judul untuk memberi judul di setiap labelnya di label X dan di label Y, di mana label X-nya itu adalah ketersediaan energi dan pada Y labelnya itu adalah tahun PLT show. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah seperti hasil. Nah, di mana di kodenya tadi sumbu Y itu adalah tahun dan sumbu X-nya itu adalah ketersediaan energi. Nah, ini adalah hasil dari penerapan codingan terhadap datanya di step tadi. Nah, dapat dilihat dari hasilnya di mana eh, menampilkan sebuah pola barisan horizontal di mana kan tadi di sumbu Y-nya itu adalah tahun dan sumbu X-nya itu adalah ketersediaan energi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sebaran nilai energinya itu mayoritas di kisaran angka 2000 sampai dengan 4000. Mengapa? Karena lebih banyak titik yang terkumpul di rentang ini. Terus ada beberapa titik yang jauh, seperti yang di kanan sini, ataupun yang sebelah kiri ini. Di mana jika di sebelah kanan itu di sekitar angka 5.000 sampai 7.000, berarti ini menunjukkan bahwa provinsinya di setiap tahun itu memiliki ketersediaan energi yang jauh lebih tinggi daripada mayoritas, di mana di angka 2.000 hingga ke 4.000 tadi. Nah, sedangkan di angka 0 ini berarti terdapat beberapa provinsi di beberapa tahun terakhir itu memiliki atau tidak memiliki ketersediaan energi sama sekali. Nah, di sini sebenarnya tidak menampilkan nih tren naik turunnya secara jelas, tapi ini nih malah membentuk tren yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2018 hingga ke tahun 2024. Selanjutnya ini adalah
kode untuk menampilkan atau membuat dendrogramnya. Nah, untuk yang pertama itu masih sama di untuk pandas, untuk matplotlib, dan SciPy cluster hierarchy untuk lineage dendrogram. Nah, kalau misalnya untuk ini, itu hanya mengimpor pustakanya. Nah, ini juga adalah kode untuk membaca atau read sebuah data di mana datanya diberi nama data.xls. Ini adalah membaca filenya. Terus ini adalah mengambil dua kolom yang sekiranya akan kita lihat, di mana ini adalah di kolom tahun dan di kolom ketersediaan energi. Nah, selanjutnya itu ada data sampel 50 random food paduan. Nah, di sini data sampelnya itu karena data yang dimiliki di file kami itu memiliki sekitar 200 data, sedangkan sebenarnya hierarchical clustering itu lebih baik untuk digunakan pada data yang kecil atau yang mini. Jadi menurut saya untuk 200 data di data yang punya saya itu lumayan berisiko, sehingga kami membatasinya hanya membaca di 50 data. Jadi dia hanya mengambil sampel 50 baris secara acak, di mana ini adalah random state 42-nya. Kita akan mengambil random 50 baris secara acak. Nah, terus selanjutnya ini adalah Z sama dengan linkage data values method what metric Euclidean itu akan menghitung linkage matriksnya, yaitu proses hierarchical aglomeratifnya menggunakan jarak Euclidean, dan Z itu akan berisi urutan penggabungan dan jarak pada setiap langkah perhitungannya. Nah, di sini masih ada PLT title sebagai untuk memberikan title pada hasilnya nanti. Terus ada PLT X label di mana akan melabelkan atau memberi nama pada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ini kami memberi nama sample index, dan di sumbu Y itu kami memberi nama bin stage linkage-nya. Nah, ini adalah hasil dari dendrogramnya, dari hasil codingan tadi. Ini adalah hasil dendrogramnya. Nah, dari hasil dendrogram tersebut, dilihat bahwa sebenarnya kan tadi hanya memiliki 50 sampel ya, yang dipilih secara acak. Jadi banyak penggabungan yang terjadi pada jarak kecil atau banyak garis kedalaman rendah. Jadi banyak data yang dipilih itu memiliki sampel yang hampir sama gitu. Terus ada beberapa penggabungan besar, itu dapat dilihat dari garisan tinggi ini. Jadi di angka 8.000 hingga 7.000 berarti ada satu atau beberapa kelompok yang benar-benar berbeda dari yang lainnya. Nah, sumbu X itu adalah indeks sampel. Sedangkan sumbu Y-nya itu telah diberi tahu tadi, yaitu jarak linkage-nya untuk Watt. Jadi berkaitan dengan peningkatan varians internal saat penggabungan. Nah, di daun bawahnya ini banyak gabungan kecil atau mendekati 0. Jadi hampir di dasar dendrogram itu banyak penggabungan kecil. Jadi artinya banyak sampel yang mirip gitu. Jadi jarak antar mereka itu selalu kecil karena mirip. Nah, itu sebenarnya normal jika banyak entry berada di rentang yang sama. Terus ada beberapa kelas menengah di garis merah ini di jarak atau di rentang 1.000 hingga 4.000. Terus ada penggabungan yang lebih tinggi lagi di warna biru ini, yaitu di rentang 7.000 sampai 8.000. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang ini tadi. Dan perlu diingatkan ini hanya membaca dari 50 sampel gitu. Kalau misalnya lebih dari 50, berarti kemungkinan untuk codingan saya ini lebih akurat lagi. Soalnya seperti yang kita bilang tadi, bahwa sampel yang kami punya itu 200
sampel, sedangkan ini hanya 50 sampel dan sudah terlihat gitu. Nah, agar lebih jelas dapat kita dapat menggunakan agglomerative clustering, di mana ini akan sebenarnya biasa hampir sama seperti apa dendrogram dan Scotland plot tadi, di mana memiliki sumbu X dan Y, dan sumbu X-nya itu adalah ketersediaan energi, dan sumbu Y-nya itu adalah tahun. Terus, nah yang beda di sini model agglomerative clustering and cluster 3 linkage word, di mana kita akan membaginya menjadi tiga eh, tiga kode gitu, atau tiga perbedaan. Nah, hmm, ini dapat kita lihat, ini adalah hasil dari kode yang tadi, di mana ada warna hijau, ungu, dan kuning, di mana ini menyatakan eh, pemotongan hierarki menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 itu ada warna hijau, kelompok 2 ada warna ungu, dan kelompok 3 itu ada warna kuning, di mana di warna ungu itu mayoritas menjadi titik di rentang energi menengah, di mana di angka 2000 hingga ke 4000, sedangkan di warna kuning misalnya itu adalah titik yang jauh ke kanan, di mana berarti memiliki nilai energi yang lebih tinggi, di mana di angka 5000 hingga ke 7000. Nah, ini tampak dilihat sebagai cluster outlier atau high value. Sedangkan di sebelah kanan yang warna hijau ini itu di titik 0 atau nilai sangat kecil, atau yang bisa jadi itu adalah 0 atau tidak memiliki sampel, atau mungkin memiliki sedikit sampel. Jadi warna ini menunjukkan pembagian berdasarkan kemiripan jaraknya di antara titik-titik menurut algoritma Watt-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari clustering hierarchy. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.